Perkenalkan, nama saya Mustiana SPDI. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah At-Tarbiyah Ad-Diniyah Al-Amin Gresik, Kabupaten Lombok Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini Senin 12 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan tema Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Intan Hakiki, Dahwa Malika Sadina. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya masuk ya? Iya. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya, biar adik-adik semangat belajarnya. Coba semuanya tepuk semangat. Subhanallah, walhamdulillah,
membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk diskusi ya. Silakan Azanur bisa masuk kelompoknya Karena. Silakan. Kemudian Dewi boleh masuk ke kelompoknya yang ini ya. Silakan Dewi ya. Silakan duduk. Nah, sekarang adik-adik sudah punya kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan memberikan kalian tugas menonton video yang ditampilkan di depan. Kemudian setelah itu adik-adik akan mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam video yang adik-adik tonton ya. Silakan dicatat nanti apa saja poin-poin penting, kemudian diskusikan bersama. Setelah diskusi baru akan dipresentasikan ya. Oke, perhatikan semuanya, silahkan menghadap ke depan. Oke, silahkan diperhatikan ya ke depan. Adik-adik akan menonton video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh umat sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar empatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini kita akan menceritakan ringkasan kisah 4 Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Iraq. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 pemimpin perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Ammar bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan, ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya Sayyidah Aisyah untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslim
wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hatamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Beliau seringkali ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Rasulullah. Bahkan ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat murka. Hingga tiba pada waktunya, terketuklah hati Umar dengan mengurungkan niat untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Umar lalu memeluk agama Islam. Keislaman Umar memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Beliau hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Rasulullah. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslim. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Demi memastikan seluruh rakyat telah terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengawalan. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, pada masa kekhalifahan Umar, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Umar bin Khattab wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh Baik adik-adik, itu dia tadi video singkat tentang Khulafaur Rasyidin ya. Dan adik-adik tadi sudah menonton videonya di depan. Sekarang ada yang ingin bertanya, mungkin dari video yang ditonton ada hal-hal yang belum dipahami. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, silahkan. Tadi saya melihat di video diberi gelar Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Oke. Jadi ada teman kita yang bertanya tentang apa arti Al-Faruq ya. Al-Faruq itu adalah gelar untuk Umar bin Khattab ya, yang memiliki arti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu arti dari Al-Faruq ya. Sudah paham? Paham. Ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak ada ya. Berarti kalau adik-adik sudah paham tentang isi video tadi, silahkan diskusikan dengan kelompoknya ya. Nanti setelah diskusi, ibu akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan diskusi.
hasil diskusinya? Saya Bu. Oke, coba silakan. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Perluasan wilayah Islam, pembentukan administrasi negara, pemberian pajak tanah, pencetakan mata uang, dan masih banyak lainnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3 adik-adik ya. Tadi teman-temannya sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifaur Rasyidin. Oke. Selanjutnya, apa saja kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Diskusinya sudah selesai ya? Oke, karena diskusinya sudah selesai, sekarang tugas adik-adik itu adalah membuat rangkuman ya. Membuat rangkuman tentang hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Silahkan dibuat rangkuman di buku tulisnya. Ya, rangkuman. Tentunya yang sesuai dengan materi kita hari ini ya, dan sesuai dengan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya tadi. Silahkan dibuat rangkumannya dulu, kemudian nanti kita akan menyimpulkan materi Khulafaur Rasyidin ini bersama-sama ya di akhir pembelajaran. Perhatikan ya. Jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu ya. Khulafaur Rasyidin adalah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam ya. Ada 4 sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin ya. Tadi yang pertama siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, itu adalah sahabat-sahabat yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian masa kepemimpinan yang singkat ya. Berikut adalah kesimpulan lebih rinci tentang Khulafaur Rasyidin ya. Pemimpin yang dipilih, mereka dipilih melalui mekanisme yang demokratis oleh para sahabat ya. Kemudian masa kepemimpinannya singkat. Periode Khulafaur Rasyidin berlangsung sekitar 30 tahun ya. Kemudian apa saja pencapaiannya berbeda-beda ya. Setiap khalifah itu memiliki pencapaian atau prestasi-prestasi yang berbeda dalam memimpin ya. Tadi sudah dijelaskan sama teman kita di diskusinya apa saja prestasi yang telah dicapai oleh Khulafaur Rasyidin ya. Diri dari 4 sahabat, kemudian pengertian Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir tadi adalah kita mengetahui apa saja prestasi dari Khulafaur Rasyidin yang 4 ya. Semuanya sudah paham? Paham.
Silahkan. Baik adik-adik, tadi Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya dan sudah dikerjakan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita akan akhiri ya. Tapi sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian belajar sejarah hari ini? Senang, alhamdulillah. Kira-kira kenapa senang belajar SKI? Ibu, Ya.